Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk mempresentasikan mengenai data transmission dari mata kuliah komunikasi data. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurifawati Arfan dari kelas PTIKC dengan NIM 20020950241. Adapun agenda yang akan dibahas kali ini, yang pertama mengenai digital to digital conversion, yang kedua mengenai analog to digital conversion, dan yang terakhir mengenai transmission modes. Pembahasan pertama mengenai digital to digital conversion. Dalam digital to digital conversion terdapat line coding. Line coding adalah suatu proses konversi data digital menjadi sinyal digital dengan asumsi bahwa data berisi atau berbentuk faks, angka, gambar, audio, atau video yang disimpan dalam memori komputer sebagai bit. Jadi, line coding yang akan merubah suatu data, misalnya gambar, akan dirubah ke bit. Tujuan dari line coding antara lain, yang pertama, merekayasa seprum sinyal digital agar sesuai dengan medium transmisi yang akan digunakan. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menghilangkan komponen DC sinyal atau sinyal dengan frekuensi nol. Yang keempat, line coding dapat digunakan untuk menaikkan data rate. Dan yang terakhir, beberapa teknik line coding dapat digunakan untuk pendeteksian kesalahan. Selain line coding, terdapat juga line coding schemas atau skema line coding dapat dikategorikan menjadi 5, yaitu unipolar, yang dimana dalam skema unipolar, semua tingkat sinyal pada satu sisi sumbu waktu, baik itu di atas atau di bawah NRZL, min L atau non-return to zero law, level tambah V digunakan untuk menyatakan data biner 0, sedangkan level tegangan min V digunakan untuk menyatakan data biner 1. Yang kedua, polar. Dalam skema polar, tegangan berada di kedua sisi dari sumbu waktu, contohnya level tegangan untuk 0 bisa positif atau tingkat tegangan untuk 1 bisa negatif. Dalam polar NRZ encoding, kita menggunakan dua tingkat tegangan amplitude. Kita dapat memiliki dua versi dari kutub NRZ, NRZ min L dan NRZ min I. Selanjutnya ada bipolar. Pada skema bipolar terdapat tingkat tegangan, yaitu positif, negatif, dan nol. Tingkat tegangan pada suatu elemen data adalah 0, sedangkan pada tingkat level lainnya adalah antara positif atau negatif. Kemudian ada multilevel. Pada desainer kode telah diklasifikasikan jenis coding MBNL, di mana M adalah panjang pola biner, B berarti data biner, N adalah panjang pola sinyal, dan L tingkat angka dalam signaling. Dan yang terakhir ada multi-transition, menggunakan 3 level, plus V, 0 dan min V, dan 3 aturan transisi untuk berpindah antara level. Jika bit setelahnya adalah 0, maka tidak ada transisi. Jika bit setelahnya adalah 1 dan level arus tidak 0, maka level setelahnya adalah 0. Jika bit setelahnya adalah 1 dan level arus 0, maka level setelahnya adalah kebalikan dari level bukan 0 terakhir. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai analog to digital conversion. Dalam analog to digital conversion terdapat pulse code modulation atau PCM. Modulasi kode pulsa adalah suatu teknik memproses suatu sinyal analog menjadi sinyal digital melalui kode-kode pulsa. Proses-proses utama pada sistem PCM diantaranya proses filterisasi, sampling atau pencuplikan, quantizing, kuantisasi, dan coding atau proses pengkodean, sehingga membentuk suatu sistem PCM. Yang kedua ada delta modulisasi. Delta modulisasi adalah sistem komunikasi digital dengan kecepatan bit yang relatif rendah. Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi sistem komunikasi analog yang rentan terhadap gangguan sinyal pada transmisi, di mana sinyal yang diterima di penerima mengalami gangguan seperti gangguan dari NOS, sinyal informasi menjadi sangat lemah. Pada sistem delta modulisasi, informasi berupa sinyal
input analog akan diolah menjadi pulsa-pulsa digital, bukan melalui rangkaian analog to digital atau ADC, melainkan melalui rangkaian komparator detektor level. Pembahasan yang terakhir mengenai transmission modes. Transmission adalah pergerakan informasi melalui sebuah media telekomunikasi. Transmisi menghentikan pembuatan saluran yang dipakai untuk mengirim informasi, serta bagaimana suatu data dapat dikirim dari suatu alat dan diterima oleh alat lain. Adapun yang pertama, antara lain parallel transmission, semua bit dari karakter yang diwakili oleh suatu kode ditransmisikan secara serentak satu karakter setiap saat. Data dikirimkan terus-menerus melalui jalur-jalur yang disediakan tersebut sehingga sama dan terkirim. Yang kedua mengenai serial transmission. Masing-masing bit dari suatu karakter dikirimkan secara berurutan, yaitu bit per bit, penerima kemudian merakit kembali menjadi karakter. Pada serial transmission terdapat dua mode, yaitu synchronous transmission dan asynchronous transmission. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.